Shalom saudara, puji nama Tuhan, saya akan khotbah malam hari ini. Ada satu pertanyaan, apakah kita sudah dekat sama Tuhan? Kalau cuma ngomong dekat, oh dekat soalnya aku rajin beribadah. Men. Tiap kali aku pelayanan, aku dekat, belum tentu. Karena dekat dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita datang ibadah. Men. Bukan sekedar kita datang pelayanan. Firman Tuhan berkata, percuma engkau bernubuat, mengusir setan, itu kan pelayanan saudara. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal sama kamu. Kamu pembuat kejahatan. Bukan satu jaminan. Men. Bukan asal kita sekedar ibadah lalu kita dianggap orang benar. Belum. Karena orang benar itu mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Sementara orang beribadah, Tuhan berbicara, kamu orang fasik. Orang Farisi. Orang fasik. Men. Ahli Taurat. Wow. Ahli Taurat itu kan pandai Taurat. Taurat itu apa? Firman saudara. Tapi Tuhan bilang, aku gak bisa sama kamu ahli Taurat. Gak bisa dekat sama ahli Taurat. Sudah ngerti firman loh. Ngerti firman ahli Taurat. Kita kira, wah namanya ahli Taurat udah bisa khotbah, usaha gini. Dengar baik-baik saudara, bukan itu yang Tuhan lihat. Kita anggap, oh sudah ke gereja, sudah ibadah, sudah berkenan di hadapan Tuhan, belum. Amen. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Setelah mendengar, mengerti, dan melakukan. Itu orang benar dilakukan. Men, loh, kalau orang sudah ke gereja, sudah ibadah, sudah tahu firman, enggak bicara melakukan loh. Masa bukan orang benar? Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, orang fasik. Bukan dah hafal firman. Bukan dah hafal firman, dia ahli Taurat. Orang Farisi. Men, jangan sampai salah kita punya pengertian. Tahu firman tapi tidak melakukan. Itu orang berdosa. Men, bukan orang dekat. Men, orang dekat itu semakin mengenal Tuhan, semakin dia merendahkan hati. Dia tunduk sama firman Tuhan. Dia tinggikan Tuhan. Dia muliakan Tuhan dan dia lakukan firman. Dia jadi orang benar. Karena terus terang saudara, firman dan prinsip dunia jauh beda. Men, kalau dunia kamu jahat, aku balas lebih jahat sama kamu. Itu dunia. Amen. Tapi kalau firman, kalau Yesus Tuhan, kebenaran Tuhan, kamu dicaci, kamu disakiti, kamu ampuni. Beda. Amen. Kalau dunia, kamu jangan macam-macam sama aku
Nggak ganggu kamu. Kalau kamu ganggu aku balas kamu. Itu dunia. Tapi kalau Tuhan, kalau firman, sekalikan kamu disakiti, kamu dihina, kamu dicaci maki, jangan balas. Ampuni orang itu. Banyak orang berkata, ya nggak bisa loh, mau disakiti kok nggak balas. Tuhan berkata, kalau kamu nggak melakukan itu nggak bisa. Dan kebanyakan orang yang hanya beribadah tapi nggak melakukan firman, dicaci, dihina, wah aku gak suka, wah, marah. Gak deket lagi, marah, menghina. Bukan gak ada di rumah Tuhan, bukan gak ada. Jadi yang bisa melihat bukan saya dan saudara. Orang itu benar atau tidak. Tapi Dia yang tahu kita benar apa tidak. Amen. Dan setiap kita yang benar itu beda. Orang benar itu beda. Orang benar tuh seperti yang saya khotbah berapa minggu yang lalu. Maria dan Ayub. Masih ingat ya firman itu? Maria orang pilihan Tuhan. Malaikat Tuhan bicara pada Maria, kamu orang dipilih Tuhan. Tapi apa yang dialami Maria? Masalah demi masalah. Hamil Roh Kudus. Dikira bukan dari Roh Kudus sampai Yusuf mau meninggalkan dia. Tapi Tuhan berbicara kepada Yusuf. Masih ingat ya? Dan saya berkata dari firman Tuhan, orang benar itu diuji sama Tuhan. Diuji buat apa? Karena bukan Tuhan tidak sayang, supaya naik kelas. Orang diuji Tuhan itu berharap sama Tuhan. Tapi banyak orang yang diuji sama Tuhan, marah sama Tuhan, protes sama Tuhan. Kok begini hidupku? Aku sudah ke gereja, aku sudah rutin begini, aku sudah begini. Gimana Tuhan? Marah sama Tuhan. Namanya menggerutu. Tiap kali gerutu, kok gini sih Tuhan? Kok begini Tuhan? Hidup kok begini? Disakiti. Aku sudah hidup benar kok disakitin orang terus. Aku sudah hidup benar kok masalah terus. Tanpa sadar kita menggerutu. Bukan seperti Maria. Maria ngalami ceritanya, tidak ada seorang pun yang tidak tahu di sini. Sejak dia dipilih Tuhan, masalah tidak pernah berakhir. Dia dikejar, lari sana lari sini. Coba baca saudara ceritanya. Ayub, orang yang sudah kaya diberkati Tuhan karena kesalehannya. Iblis cuman ngomong,
Iya, Tuhan kasih semuanya, pasti nurut. Coba kalau enggak ada. Amen. Tuhan uji Ayub. Kita baca di dalam ceritanya, wow. Hartanya habis. Anaknya 10-10 mati. Dirinya sakit. Ini orang saleh kata Tuhan. Ini orang pilihan Tuhan. Kalau anak Tuhan hari-hari ini, masalah sedikit saja sudah bilang, katanya ikut Tuhan. Tuhan kok enggak denger aku. Tuhan kok enggak bela aku. Masalah sedikit saja, aduh kok masalah terus. Lama-lama aku malas doa. Ini banyak loh terjadi hari-hari ini. Di ibadah, kok orang itu begini sama aku gak senang. Lo orang ini kok begini, lo kok seperti ini, aduh udah begini. Meninggalkan ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengar hari-hari ini. Harusnya kita ngerti apa yang menjadi satu rencana Tuhan. Kita harus tahu bagaimana diproses sama Tuhan. Karena orang benar itu selalu diproses sama Tuhan. Amen. Saya belajar ngerti sama Tuhan. Saya berapa waktu melayani Tuhan. Saya bisa ngomongin Tuhan, kok gini masalah terus loh Tuhan. Kok rasanya masalah melulu. Tapi Tuhan bilang, orang pilihan Tuhan dibentuk, diuji lewat masalah. Namanya ujian. Amen. Semua diberkati Tuhan. Jadi jangan saudara kira kalau kita sudah sama Tuhan, aman semuanya. No. Masalah ada Tuhan lihat, ya apa caranya kamu menghadapi persoalan? Ngandalin Tuhan atau marah sama Tuhan? Namanya menggerutu. Sebetulnya Tuhan membentuk setiap saya dan saudara untuk bagaimana berserah sama Tuhan. Tuhan bawa hidup saya dan saudara hari-hari ini untuk terus rendah hati sama Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan. Tuhan pesan berkali-kali kepada saya, jangan kamu tinggi diri, Deborah. Amen. Sudah 26 tahun pelayanan. Bagaimana hidupmu? Itu Tuhan yang lihat hidupmu. Bukan jemaat. Jemaat bukan cuma saya. Tuhan yang lihat. Setiap kita orang benar atau tidak. Men. Bukan orang fasik. Dan Tuhan berkata di dalam hidup kita. Meskipun dalam gereja ada orang benar, ada orang fasik. Sebetulnya Tuhan mau ubah jadi orang benar. Setelah diubah jadi orang benar, orang kudus di hadapan Tuhan. Amen. Semua diberkati Tuhan, ini buat saya dan saudara malam ini. Semua diberkati Tuhan, bukan hanya ke gereja itu dekat Tuhan, tidak. Bukan hanya di ibadah kita dekat Tuhan. Setiap hari di rumah, di pekerjaan, dimanapun kita berada.
kita ngerasakan dekat Tuhan. Karena Tuhan ada di hidup kita. Bukan hanya di gereja. Di hidup kita. Gereja tempat ruang Maha Kudus kita datang lebih lagi sama Tuhan. Sehingga kita menikmati hadirat Tuhan. Amen. Bukan rutinitas. Bukan cuma beribadah. Kita tidak bisa pura-pura sama Tuhan. Mungkin saya nggak tahu. Satu dengan yang lain nggak tahu. Nggak masalah kalau nggak tahu. Tapi satu Tuhan tahu. Dan Dia yang menentukan hidup kita. Ayo hari-hari ini saudara, kita jadi lebih ngerti. Hari-hari ini di tahun 2025 ini saya lebih bersyukur sama Tuhan. Pelayanan bukan sekedar pelayanan, menjadi koreksi dalam hidup ini. Kamu tuh pelayannya siapa? Kamu sedang melayani siapa? Melayani Tuhan atau melayani dirimu sendiri? Kamu melayani Tuhan, tinggikan Tuhan atau melayani dirimu sendiri? Supaya dilihat orang. Tuhan yang lihat, saudara. Men. Kalau pelayanan untuk diri sendiri supaya dilihat orang, supaya kelihatan keren, sama dengan meninggikan diri. Tuhan tahu, Tuhan Maha tahu. Sekarang yang jadi persoalan yang nilai itu bukan saya dan saudara atau saudara sendiri satu dengan satu, tapi yang menilai hidup kita itu Tuhan. Yang menyelidiki dalam hidup ini. Makanya Tuhan ingatkan hari-hari ini. Ada orang fasik, ada orang benar. Yang nentukan orang fasik, orang benar itu Tuhan. Men, semua diberkati Tuhan. Ayo hari-hari ini kita ndak usah lihat orang, dilihat orang. Wah, orang itu baik, oh orang itu begini, orang itu benar. Ada satu pribadi yang melihat setiap kita. Melihat jelas kepada kita. Dia yang menentukan hidup kita. Kaya miskin, aku kata Tuhan. Kaya miskin, aku yang pegang. Karena firman Tuhan berkata, aku menjadikan kaya dan miskin. Mati dan hidup, aku yang pegang. Gak ada yang hidup tahu kapan matinya. Gak ada yang tahu. Sebetulnya kita gak bisa sombong, saudara. Kalau kita nyadar kita tuh siapa sebetulnya. Kita gak sombong, akan rendah hati sama Tuhan. Rendah hati Tuhan yang ditinggikan. Dan orang yang rendah hati akan mendengar suara Tuhan. Bisa ngomong Tuhan di hati. Bisa ngomong Tuhan di hikmat. Kalau Tuhan ngomong itu bahagia. Saya cuma ngomong. Soalnya saya ngerasakan bagaimana Tuhan ngomong.
dengan hikmat. Yang awalnya tidak ngerti, jadi ngerti. Apalagi kalau Tuhan ngomong di hati. Sampai dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Wow, benar saudara. Ditegur Tuhan kalau ngerti, bahagia. Bahagia. Sampai berkata thank you ya Tuhan. Thank you Tuhan. Sampai Tuhan beritahu kepada saya, kamu tetap rendah hati, jangan tinggikan diri. Karena firman Tuhan berkata kalau engkau tinggikan diri, direndahkan. Kalau kamu merendahkan hati, ditinggikan. Men, itu firman saudara, bukan asal ngomong. Bukan asal ngomong. Tapi beriman sama Tuhan. Men. Saya jadi semakin mengerti dengan Tuhan. Bukan aku harus begini. Tuhan yang ditinggikan. Apalagi hari-hari ini. Sekarang 2025. Menjadi satu perhatian buat kita. Men. Waktu-waktu ini pakai dengan baik. Men, sudah dikasih Tuhan. Kita enggak boleh, enggak ngerti Tuhan mau apa. Kita diperindah sama Tuhan. Kita dibenarkan. Nah, yang jadi persoalan kita sadar enggak kita udah benar apa enggak? Kita sadar enggak? Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Kita bisa berdoa sama Tuhan. Ngomong-ngomong sama Tuhan, doa itu ngomong-ngomong. Bukan cuma minta, Tuhan aku minta ini, klaim, aku minta ini, aku ini. Bukan. Doa yang benar itu berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Amin. Dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari hari-hari ini saudara, saya dan saudara bukan asal sekedar beribadah, dengar firman, bukan. Tapi kita jadi pelaku firman. Setelah kita dengar, izinkan Tuhan bicara di dalam hati kita pada waktu firman. Izinkan Tuhan berbicara terus, mengingatkan secara pribadi lepas pribadi di tempat ini. Termasuk saya. Saya gak mau. Tuhan bicara. Tuhan mengingatkan, itu bahagia saudara. Tuhan cuma ngomong Deborah, kamu jangan begini-begini, aduh bahagianya. Makanya dikatakan berbahagialah orang ditegur Tuhan. Berbahagia orang ditegur Tuhan. Firman-Nya bukan begini, berbahagialah orang dipuji Tuhan, enggak. Ayub dipuji di hadapan iblis. Ayub sendiri enggak tahu. Enggak ada orang sesaleh ini. Tuhan ngomong kepada iblis. Ayub enggak dengar. Amen. Hari-hari ini saudara, ayo kita kenal Tuhan secara pribadi.
Kita percaya sama Tuhan. Bukan sekedar ngomong. Tapi ngerasakan. Tuhan itu ada di hidup kita. Dia akan bicara di hati kita. Dia akan berbicara di jiwa kita. Men, semua diberkati Tuhan. Hari ini sudahkah kita dekat sama Tuhan? Karena masih ke gereja, karena masih sering berdoa, bilang iya. Tunggu dulu. Saudara harus tahu firman Tuhan. Orang dekat Tuhan itu kayak apa? Orang dekat Tuhan itu kalau rendah hati. Bukan meninggikan diri. Aku sudah begini Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab? Aku sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak jawab? Kok lama lama sekali Tuhan tidak jawab. Maunya apa Tuhan? Tanpa sadar kita melakukan seperti itu. Itu bukan rendah hati saudara. Itu meninggikan diri. Satu contoh, saya punya kesaksian yang pernah saya kesaksian. Bukan saya tapi cerita. Ada seorang yang mau pergi pelayanan. Dan dia harus besok pergi naik pesawat. Dia ngomong sama istrinya. Bangunin aku ya, besok aku mau pelayanan ke Jakarta. Istrinya juga siap, ya aku bangunin. Pada keesokan harinya, istrinya gak bangun, dia juga gak bangun. Sampai akhirnya terlambat. Karena terlambat, gak jadi. Dia kecewa, dia marah. Marah sama istrinya, marah sama, kenapa Tuhan tidak bangunkan aku? Seharian marah, Tuhan tidak ngomong masih. Tuhan punya waktu loh ngomong sama manusia. Kebetulan besok harinya, sudah sepanjang hari itu dia gak ngomong sama Tuhan, dia marah. Esok harinya dia baca surat kabar. Pagi-pagi minum kopi. Dia baca surat kabar. Ada berita pesawat jatuh. Dia tahu pesawat itu yang dia harusnya naik. Tapi dia baca pesawatnya jatuh. Kira-kira gimana? Tuhan punya cara. Yang awalnya sepanjang hari dia terlambat, kemudian dia marah sama Tuhan. Tuhan kok gak banguni? Istriku kenapa kamu gak bangun? Loh aku sendiri kok gak dibanguni sama Tuhan? Kok bisa terlambat? Sampai harus saya telepon. Aku gak bisa pelayanan hari ini. Men. Dia kecewa, dia marah. Dia gak dapat jawaban. Karena Tuhan punya waktu jawabnya. Tuhan itu punya waktu. Makanya kita harus sabar. Punya waktu. Sehari itu Tuhan biarkan. Tuhan tidak ngomong meskipun dia marah. Tapi besok harinya pagi-pagi. Dia baca surat kabar, minum kopi. Dia kaget. Pesawat yang harusnya dia tumpangi itu jatuh. Apakah dia tidak ngerti kalau dia naik, dia mati? Apa yang terjadi setelah baca itu? Tahu jawaban Tuhan. Esok harinya dia tahu, sepanjang kemarin gak tahu, marah terus sama Tuhan. Esok harinya, pagi-pagi baca surat kabar,
Dia tidak bisa ngomong. Loh, ini pesawat yang aku mau tumpangi. Jatuh. Pantes aku dibuat sama Tuhan terlambat, gak bangun. Supaya aku gak naik pesawat itu. Yang akhirnya aku mati juga. Tapi aku selamat. Jawaban itu muncul esok harinya. Dengan cara Tuhan. Tuhan punya cara menjawab setiap orang. Tuhan punya waktu. Waktunya Tuhan. Anak-anak Tuhan cuma bisa, pokoknya aku mau pergi. Loh, kan aku pelayanan. Kok bisa terlambat? Kenapa Tuhan tidak menyertaiku? Itu kemarinnya. Kok bisa aku ketinggalan pesawat? Dia marah. Istrinya marah sama dia, sama Tuhan. Men. Tapi Tuhan diam. Lain kalau seseorang pada waktu dia, wah kok gak bangun ya aku. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku tak doa. Kenapa aku kok begini ya? Koreksi, tanya sama Tuhan, doa Tuhan. Aku pengen tahu apa Tuhan. Bukan marah saudara. Bukan marah. Tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa aku begini ya Tuhan. Aku harusnya pelayanan tapi gak bisa, ada apa ya Tuhan. Lain saudara. Sikap kita anak Tuhan kebanyakan yang nomor satu ceritanya. Marah. Men, bukan tanya. Baru setelah besok tahu pesawatnya jatuh, baru dia tidak bisa ngomong. Baru dia berkata, aduh Tuhan. Tuhan sudah jawab. Dengan lihat berita pesawatnya jatuh. Tuhan sudah jawab. Men. Mungkin ini cerita yang sederhana saudara. Tapi biarlah ini menjadi satu peringatan buat kita. Mungkin sebelumnya hari kemarin yang ngomong, Tuhan tuh kok gak bangunin aku. Kenapa Tuhan? Aku kan mesti pelayanan. Harus begini. Men. Tapi Tuhan kan punya rencana saudara. Punya proses. Yang melihat setiap kita, kamu tuh ngerti aku enggak? Baru esok harinya seorang yang baca surat kabar ini, tahu pesawatnya jatuh, dia baru mikir, wow, enggak usah ngomong. Aduh. Men, saya dan saudara yang mana? Itu cuma contoh kecil, salah satu. Masih banyak contoh yang lain. Jadi anak Tuhan yang katanya Tuhan kok selalu menyombongkan dirinya. Kata Tuhan jadi orang fasik. Pakai argumen pikirannya sendiri. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan takut, Tuhan berhikmat, diberitahu sama Tuhan. Hari-hari ini saudara. Makanya jangan bingung. Mikirin cuman masalah hidup. Mikirin semua, aduh kok masalah semua. Masalah, tapi berserah sama Tuhan. Sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh berserah. Enggak.
ngomongnya aku kan sudah ibadah, aku pelayanan. Aku sudah kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Contoh yang saya kesaksian tadi, seorang kalau dia melayani mau pergi khotbah, apakah tidak kenal Tuhan dia? Biasa ngomong firman. Satu kali dijadikan tidak terbangun. Itu cara Tuhan mengasihi orang ini. Cara Tuhan supaya orang ini gak mati. Diselamatkan Tuhan, ditolong sama Tuhan, bener gak? Tapi hari pertama gak ngerti, marah sama Tuhan. Marah sama istrinya. Kok bisa aku terlambat? Kenapa aku gak dibangunkan? Biasanya aku bangun, kok gak bangun? Dibiarkan tidur sama Tuhan. Sengaja dibuat tidur sama Tuhan. Itu cara Tuhan yang sangat mengasihi orang itu. Supaya tidak ikut mati. Supaya bisa tetap pelayanan, bisa khotbah. Tapi gak ngerti. Karena hari pertama dia gak ngerti rancangan Tuhan. Itu pun gak tanya sama Tuhan, kenapa? Kenapa ya Tuhan? Gak merendahkan hati Tuhan, ada apa? Sampai cara Tuhan punya waktu. Sepanjang hari dia bingung. Esok harinya dia gak bisa ngomong. Dia menangis. Karena dia ngerti. Tuhan itu baik walaupun Tuhan tidak ngomong sama dia. Dengan keadaan cerita pesawatnya jatuh. Dia ngerti. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan itu baik. Saya dalam melayani Tuhan, mengenal Tuhan, diajari sama Tuhan. Sampai ngerti. Terus diubah sama Tuhan, terus berbicara Tuhan. Deborah, kamu begini. Deborah, kamu begini. Bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan wis melayani. Kok suruh diem kalau diejek orang, kalau dijahatin orang. Tuhan bilang, gak bisa. Kamu harus melayani, punya kasih. Tapi kamu jangan khawatir, aku Tuhan ada besertamu. Aku punya cara yang ajaib. Dan saya sungguh percaya. Berkali-kali loh saudara. Tuhan izinkan. Yang dulu di BG Junction dia. Saya jatuh kan di Jakarta. Jatuh. Dan harus operasi di sini. Saya percaya pasti ingat beberapa orang. Dokter bilang gak bisa kalau udah ada operasi. Gak bisa. Tapi saya bilang, Tuhan, aku gak mau operasi. Men, ini udah lama. Sehingga saya pelayan di BG Junction, tangan saya diginikan. Sampai sekarang. Begitu sakitnya. Tuhan bilang jangan kamu lupa Deborah. Berapa bulan saya gak bisa, mesti gendong tangan saya. Bahkan persepsi dokter ini, daging saya ada yang pecah. Saya punya fotonya soalnya, saya gak cerita banyak. Karena saya dulu pernah cerita. Secara manusia itu harus dioperasi. Karena kalau tumbuh terus bisa ke sini tulangnya.
Karena begini patah, ini tajam ke arah leher. Dokternya ngomong ini, ada fotonya, sampai sekarang ada fotonya. Karena itu sudah lama. Tapi saya terus berdoa, Tuhan, aku gak mau operasi. Tuhan tolong aku. Dokternya ngomong gak bisa, Bu. Ibu harus operasi. Saya bilang, Tuhan saya gak mau. Tuhan tolong saya. Dokternya bilang harus operasi. Saya berkata, Tuhan aku percaya sama Tuhan. Sampai hari ini. Kalau saudara lihat bau saya sama sini agak turun sedikit. Itu aja. Dari foto yang dilihat dokter bilang ini harus operasi. Karena kalau enggak nanti tumbuh ke lehermu loh. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong. Men, sampai hari ini saya terus melayani Tuhan, saudara. Banyak hal yang Tuhan buat. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan buat sesuatu. Sehingga waktu saya sakit pun selama 6 minggu. Saya cuma bersyukur sama Tuhan. Saya cuma berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Aku cuma bersyukur kepadamu. Apapun yang terjadi, jangan aku marah sama Tuhan. Karena aku ngerti. Amin. Firman sudah disampaikan. Ayub sampai begitu orang lihat, oh istrinya bilang, kutuki Allahmu mati saja kamu. Istrinya. Bukan orang lain loh. Istrinya berkata, kutuki saja. Tuhan menjamah. Tuhan membentuk. Sampai saya bilang gini. Tuhan, aku ngerti mau. Rencanamu itu indah. Bukan seperti yang dipikir manusia. Ajar aku mengerti. Ajar aku memahami. Saya terus mengasihi Tuhan. Saya bilang, Tuhan thank you ya. Tuhan ajari aku kayak gini. Makanya Deborah, kamu lebih merendahkan hati ya. Iya Tuhan. Kamu lebih merendahkan hati. Saya cuma bilang, ya Tuhan. Tugas saya adalah merendahkan hati. Saya ditinggikan bersama Tuhan. Saya ngerasakan dekat sama Tuhan kalau ditinggikan. Bukan untuk sombong, saudara. Kalau saya ditinggikan karena Tuhan di atas, bukan di bawah. Ditinggikan itu seperti Dia. Saya bisa bersama dengan Dia. Sama seperti firman berkata, di bumi seperti di surga. Orang ngomong apa? Banyak yang ngomongin, wah itu dia bola gini. Gak apa-apa.
Seperti Maria sama Marta. Marta marah-marah sama Maria. Oh, kamu tuh gak bantu aku. Tuhan tolong suruh bantu dia, aku gak mau. Maria cuma diam. Karena Maria sudah mendengar suara Tuhan. Sementara Marta sibuk dengan usahanya sendiri, dengan masak untuk Tuhan. Sambil marah-marah sama Maria. Ngomel juga sama Tuhan. Tuhan kok gak nyuruh sih Maria begini. Kok malah duduk-duduk sama Tuhan? Maria duduk dengan Tuhan. Dengarkan Tuhan bicara. Wow. Gak banyak omong. Diam. Meskipun Marta ngomel terus, dia diam. Lalu apa yang terjadi? Tuhan yang bicara. Tuhan bilang kamu menyusahkan diri banyak perkara, Marta. Maria telah memilih yang terbaik. Maria enggak ngomong apa-apa. Tapi Tuhan yang bicara. Hari-hari ini dengan siapa kita? Kita seperti apa? Kita beribadah sudah berapa waktu? Tambah dewasa enggak? Tambah ngerti enggak sama Tuhan? Tuhan enggak kelihatan loh. Tuhan itu adalah firman loh. Kita kenal Tuhan cuma lewat firman loh. Enggak kelihatan loh. Cuma kelihatan terang. Oh itu Tuhan. Men. Sudah dikasih Tuhan, tapi Tuhan itu ada di sini. Kalau kita percaya Tuhan itu dekat di hati. Dekat. Nurut sama Tuhan, ngerti sama Tuhan. Wow. Tapi banyak anak-anak Tuhan. Biarpun beribadah kepada Tuhan. Biarpun datang sama Tuhan ngerti firman. Tapi bukan merendahkan hati. Tapi meninggikan diri Tuhan. Aku kan sudah begini. Aku kan sudah pelayanan. Aku kan kenapa Tuhan sudah begini. Aku sudah nurut kok masih begini hidupku ini kenapa? Kata Tuhan itu menggerutu sama aku Deborah. Banyak orang seperti itu. Kenapa sih kok gak begini sih? Kenapa sih? Minta tapi ngomel. Tanpa sadar. Tuhan bilang banyak yang seperti itu. Kata firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, bersyukurlah. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Men, iya apa enggak saudara? Berapa waktu ini saya melayani Tuhan. Saya bilang Tuhan saya enggak mau melayani dengan daging aja. Aku mau lebih mengerti, mengenal Engkau dekat. Lebih kenal sama Tuhan. Berapa waktu Tuhan bawa? Tuhan bicara juga. Bimbing umatku dengan kebenarannya Deborah. Kamu kan dari dulu udah diomong sama Tuhan. Jadilah mempelaiku. Mempelai bukan asal ngomong loh. Saya diingatkan sama Tuhan, iya Tuhan. Mau jadi orang benar Tuhan. Orang yang dipilih. Tuhan bilang jangan dipilih, mundur sama Tuhan. Amin.
Yang harusnya kamu yang sudah dalam Tuhan, maju terus dipilih sama Tuhan dan engkau akan semakin beda. Men, makanya hari-hari ini saya cuma banyak berdoa. Saya punya waktu sama Tuhan. Ternyata berdoa, ngomong-ngomong sama Tuhan, itu indah. Tuhan banyak bicara. Pelayanan 2025 ini, pelayanan yang benar. Ada kekurangan saya, Tuhan kasih tahu gini, kamu begini. Aduh, terima kasih Tuhan. Benar firman-Mu, berbahagia orang ditegur Tuhan. Karena dia dikasihi Tuhan. Berbahagia orang ditegur Tuhan. Dia jangan gini, kamu harus gini. Sungguh. Makin melembutkan hati. Tinggikan cuma Tuhan. Gak cuma asal ngomong, saudara. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bicara. Saya bersyukur sama Tuhan. Men. Apapun yang terjadi, Tuhan punya cara. Tuhan suruh saya khotbah tentang Ayub dan Maria. Yang dipilih Tuhan tapi masalahnya banyak. Banyak Maria itu siapa yang gak tahu sejak dipilih Tuhan. Lahir aja di kandang, gak ada di sini di kandang. Paling bidan. Kalau sudah di kandang itu siapa yang ngelahirin? Tidak ada. Maria dikejar-kejar. Lari sana, lari sini. Men, sampai-sampai Yesus mati. Dia lihat, aduh kok begini anakku. Saudara dikasih Tuhan. Orang pilihan Tuhan itu kuat. Orang pilihan Tuhan itu tidak manja. Orang pilihan Tuhan itu ngerti kebenaran Tuhan. Men, ngerti. Kan saya tadi bilang dengan kesaksian tadi, kemarinnya dia marah sama istrinya, sama dirinya sendiri, sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bangunin aku pelayanan? Pesawat lo bisa terlambat. Kok bisa? Dia marah. Pas esok harinya dia baca, cuma baca surat kabar seperti biasa. Dia kaget dan dia diem. Waktu lihat pesawatnya jatuh. Tuhan punya waktu. Tuhan punya cara. Kenapa itu Tuhan bicara kamu harus sabar. Sabarlah. Manusia gak sabar. Anak Tuhan kadang-kadang sama Tuhan suruh ampuni. Diam.
Waduh, gak terima. Aku kayak gini, aku protes, aku kayak gini. Saya banyak belajar. Banyak hal sejak saya dipakai Tuhan. Saya tahu banyak persoalan. Men, bukan masalah biasa. Orang-orang meninggalkan, Yesus juga ditinggalkan. Yudas pun menjual Yesus. Siapa Yudas itu? Tuhan bicara hari-hari ini. Terus Tuhan bicara sama saya. Makanya rendahkan hati, jangan sombong. Itu kuncinya. Rendah hati. Karena Tuhan bisa bicara di hatimu. Tuhan ada di hatimu. Kadang kita tidak dengar. Soalnya suara pikiran kita lebih kenceng. Suara daging kita lebih besar. Suaranya daripada suara Tuhan. Suara Tuhan lembut dan manis. Sampai kapan? Cuma beribadah aja tanpa ngerasakan apa-apa. Sia-sia, saudara. Kalau bersama Tuhan datang di hadapan Tuhan, ngerasakan Tuhan itu ada. Kalau Tuhan di pihak kita, jangan takut. Siapa lawanmu? Siapa lawanmu? Tuhan punya cara dan kau harus percaya. Itu namanya pelan-pelan beriman. Iman. Percaya sama cara Tuhan. Bukan cara kita sendiri. Aduh Tuhan gini, aku gak bisa gini, aku harus gini, aku tak mikir gini-gini. Itu lain. Itu bukan hikmat. Itu pikiran manusia sendiri. Kalau hikmat saudara, diam dulu. Tuhan, aku mau tanya sama Tuhan. Aku mau tenang Tuhan. Ini terjadi, aku harus bagaimana? Merendahkan hati dan Tuhan akan bekerja dengan waktunya. Jangan bilang gini Tuhan, cepetan ngomong. Ini apa ini? Tuhan punya waktu. Tuhan punya cara. Saya dan saudara yang harus percaya sama dia. Dia tidak pernah terlambat. Amin. Makanya firman Tuhan hari ini, sudahkah engkau dekat dengannya? Dekat dengan Tuhan. Definisi orang Tuhan dekat itu kayak apa? Tuhan dekat sama orang yang rendah hati. Yang hatinya rendah, hatinya lembut. Men. Lembut dan bukan penakut. Tapi pemberani dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Semua diberkati Tuhan. Ayo kita baca Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18 berkata begini. Tuhan dekat. Tadi pertanyaannya firman Tuhan apa? Sudahkah Tuhan itu dekat?
Sudahkah Tuhan itu dekat sama kita? Itu judulnya. Tuhan dekat dengan orang yang rendah hati. Itu judul. Sekarang kita baca Mazmur 145:18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Satu hari berseru, Tuhan tolong, gak dijawab. Besok, Tuhan berseru, gak dijawab. Wes, kalau memang Tuhan gak jawab, aku tak melaksanakan pekerjaan sendiri. Itu gak setia. Karena Tuhan punya waktu, bukan waktumu. Makanya Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tidak sehari 2 hari. Setia. Ini kan berseru kepadanya dalam kesetiaan. Baca ayatnya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru. Tuhan tuh dekat bukan kepada orang yang wah aku hebat. Aku kuat, aku sudah begini. Baca yang betul. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Orang kalau berseru kepadanya itu orang yang merendahkan hati. Kalau orang sudah meninggikan diri tidak usah berseru sama Tuhan, begitu. Kerja sendiri, ngurus sendiri, mikir sendiri, ide sendiri. Tapi ini firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan tolong aku. Ini berseru loh saudara. Tuhan lindungi aku, tolong aku Tuhan. Ya apa ini? Tolong ya Tuhan. Ini berseru saudara. Ini Tuhan dekat loh, ini firman-Nya. Saya baca firman ini. Mazmur 145:18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Berseru. Tuhan tolong aku, Tuhan ini berseru saudara. Tuhan tolong aku ngadepi masalah, berikan hikmat ya Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku ndak bisa tanpamu. Ini berseru loh saudara. Ini berseru. Dia ngomong, aku ndak bisa nih tanpa Tuhan ini. Ngomong sama Tuhan jujur. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, tapi terus setia. Berseru sama Tuhan, Tuhan tolong aku, jamah aku, tegur aku, ingatkan aku Tuhan. Apa yang kurang dalam hidupku. Walaupun sudah berapa waktu mungkin. Apapun yang terjadi. Jangan nuntut yang enak terus. Karena Tuhan punya proses. Kasih-Nya dinyatakan. Saya bisa saksi, makanya saya enggak pernah lupa. Tuhan ingatkan sama saya gini loh, kamu pernah ngalami gini. Men. Di Jakarta, saya ditarik sama pencuri. Padahal mau makan di soto. Men. Saudara dikasih Tuhan. Hanya seperti itu. Saya ditarik.
Tapi luar biasa, saya diputer. Tangannya ditarik, diputer. Tas saya digendongan sini, bisa tetap ada di sini. Men, saya cuma bilang Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Saya tidak lupa dengan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini, di tahun ini, saya harus ngalami yang tidak saya pernah pikir. Tapi itu adalah rencana Tuhan yang indah buat hidup saya. Men. Tuhan banyak bicara. Sehingga hari-hari ini saya fokus sama Tuhan. Saya dulu sudah fokus, sekarang ini masih kemarin-kemarin tuh masih sibuk gini-gini. Sekarang saya lebih fokus lagi sama Tuhan. Men. Saya lebih lagi memperdalam, saya mau dekat Tuhan, saya mau ngerti rencana Tuhan. Dan Tuhan banyak bicara hari-hari ini. Ingatkan umatku tuh, Deborah, sungguh-sungguhlah hari-hari ini. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh, sudah saya ngomong, antikris. Antikris. Siapa antikris dari antara kita yang tidak sungguh-sungguh? Itu firman bercakap. Percaya sama Tuhan. Amin. Apa yang mau dicari hari-hari ini? Aduh, kalau dengar berita yang saya dengar, kok begini? Tuhan bilang, dengarkan Deborah keadaan ini. Sekarang sudah AI. Dulu cuma berita, nanti AI begini. Kalau sekarang sudah AI itu. Robot. Di Cina, di mana. Sekarang sudah pakai AI. PHK di mana-mana. PHK. Saya lihat warta, berita. Saya cuma bilang, Tuhan, saya banyak punya berita-berita. Ini tidak main-main loh. Tuhan cuma bilang, Deborah, sungguh-sungguhlah dan ingatkan supaya umatku sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, antikris. Yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membawa hati kita. Bukan sama uang, saudara. Sampai Tuhan berkata jangan ngabdi pada dua Tuhan. Tuhan ingatkan juga. Dan saya dengar juga berita. Tidak lama lagi nih. Digital. Saya sudah lihat. Digital, gak pakai uang nanti. Emas naik turun. Men. Siapa yang tahu?
Loh, bukan gak ada. Berita ini banyak sudah. Jangan kita cuek. Kita ini di zaman akhir, saudara. Jadi jangan main-main hari-hari ini. Ini waktu-waktunya. Kita persiapkan. Jadi orang benar. Amin. Semua diberkati Tuhan. Saya cuma sampaikan. Celikan dengan firman Tuhan. Tuhan justru dekat sama orang yang terus berseru. Ini orang rendah hati. Jadi jangan ngomong dekat dulu sama Tuhan kalau enggak ngerti. Tuhan itu dekat kepada siapa? Orang yang berseru kepadanya. Wow. Saya juga kagum. Tuhan tuh dekat sama orang yang berseru. Orang yang berseru sama Tuhan tuh orang yang bergaul sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Dalam kesetiaan. Bukan setahun 2 tahun aja. Ya Tuhan nanti yang nolong. Akhirnya Tuhan kok gak nolong. Tuhan punya cara. Saya 26 tahun pelayanan masalah melulu. Tapi saya bersyukur. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih saya pengertian. Bukan sekedar pelayanan. Bukan sekedar pelayanan. Karena Tuhan bicara sama saya. Pelayanan tidak jadi soal untuk masuk surga. Jadi orang benar, enggak. Tuhan bisa tidak kenal sama orang yang sudah melayani. Sehebat apapun. Kalau tidak rendah hati. Men, semua diberkati Tuhan. Jangan main-main saudara. Jangan bilang, aduh aku masih mau begini, aku mau begini. Di firman Tuhan berkata, aku setahun nanti berdagang di kota Anu, aku begini. Nggak taunya mati setelah itu. Betul di firman? Makanya jangan kita, nanti gini, aku begini. Sehari cukup sehari, bersyukurlah sama Tuhan. Saya cuma sampaikan khotbah ini. Amin. Tuhan memang segalanya. Tuhan punya rancangan yang indah. Tapi kalau kita sudah tahu firman yang saya khotbahkan kemarin juga, Ayub dan Maria, biar kita ngerti, iya orang pilihan Tuhan gak gampang ya. Men, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ayat lagi, Mazmur, Yakobus. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah. Wow. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Oh, jangan cuma Tuhan bisa mau Tuhan dekat, kita yang mendekat dulu. Kita yang dekat dulu sama Tuhan. Amin. Ini. Mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Dia akan mendekat kepadamu. Amin.
Kalau kamu mendekat kepada Allah, kitanya dekat Allah, Tuhan dekat sama kita. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam. Wow. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendua hati dengan apa, saudara? Mendua hati dengan apa? Mamon. Jangan kau mengabdi kepada dua tuan. Men, jika kau mengasihi yang satu, kau firman itu bukan omongan saya, saudara. Hari-hari ini apa yang dilakukan orang? Uang. Harusnya hari-hari ini yang kita cari apa? Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa buat mujizat. Men. Mari saudara, hari-hari ini Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah. Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu. Itu firman loh. Pertama mendekat sama Tuhan. Tuhan dekat. Begitu dekat, Tuhan bicara, tahirkan tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa, sucikan hatimu. Itu teguran Tuhan, peringatan Tuhan, firman Allah. Kata Tuhan, sucikan hatimu, sucikan hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Hari ini Tuhan firman buat saya dan saudara. Mendua hati kenapa? Jangan kamu mengabdi kepada dua tuan. Manusia sekarang cuma uang. Tuhan itu, tapi uang. Tidak bisa, saudara. Men. Jangan mendua hati. Ayo kita satu sama Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan bilang kamu tidak bisa jual, tidak bisa beli. Kamu tidak bisa jual, tidak bisa beli. Siapa yang tidak percaya? Tuhan sudah ngomong, tidak bisa jual, tidak bisa beli. Waktu begitu cepat hari-hari ini. AI sekarang sudah di mana-mana. Mau dirombak manusia jadi apa nanti? Ini sudah di mana-mana, di Cina, di mana? Sudah mulai. PHK mulai terjadi di mana-mana. Jangan jauh-jauh, di Indonesia aja. Saudara tahu beritanya. Amin. Gak usah bingung. Andalkan Tuhan karena Tuhan punya cara, punya rencana yang indah buat kita semua. Milik kepunyaannya. Berikan kemuliaan paling banyak buat Tuhan. Ayo hati kita sama Tuhan. Jangan yang lain. Men. Saya mau berbicara. Orang yang meninggal gak bawa apa-apa loh. Setiap orang meninggal gak bawa apa-apa loh.
Datang gak bawa apa-apa loh. Gak bawa apa-apa saudara. Cuma bawa hati dan imanmu sama Tuhan. Makanya jangan bingung dengan semua. Katanya Tuhan, gampang aku yang memberkati. Aku yang jadikan kaya dan miskin. Tuhan yang berkuasa. Bukan karena kepandaian kita. Bukan karena hebatnya kita. Apalagi hari-hari ini. Tapi karena kuasanya Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Makanya cintai Tuhan. Hidup sama Tuhan itu bahagia saudara. Kita gak tahu ke depan. Tapi berita-berita yang ada, jangan saudara gak lihat berita. PHK di mana-mana, tambah demi bulan ini tambah banyak nanti. Apalagi ada AI. Yang sudah melakukan semua. Dibikin besar-besaran. Kedokteran pakai AI. Yang operasi AI. Wow, sampai saya bilang gini, aduh ini gimana ya? Saya bilang, kesembuhan hanya dari Tuhan. Makanya saya tadi kesaksian, ini dokter bilang harus operasi. Karena fotonya sudah kelihatan. Cuma saya berdoa terus sama Tuhan. Sampai hari ini saudara. Tuhan itu luar biasa. Tuhan bikin mujizat. Tuhan bicara kepada saya, supaya kamu mengandalkan aku. Bukan guyonan Tuhan. Tapi Tuhan mendidik saya mengerti. Tapi sampai hari ini saya gak ngerasa apa-apa. Saya cuma bilang Tuhan tuh luar biasa. Aku gak pernah lupa sama orang-orang kebaikan Tuhan apa. Gak ada yang lupa. Tuhan itu hebat. Hebat. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, saya sangat diberkati Tuhan dengan khotbah-khotbah ini buat saya dan saudara. Tuhan bilang mendekatlah sama Tuhan, mendekatlah, jangan jauh. Karena firman Tuhan berkata belum tentu mereka tuh dekat sama Tuhan meskipun ibadah. Belum tentu. Beda pertumbuhan orang yang benar mendekat sama Tuhan. Men, hidupnya bertumbuh, berbuah. Orang yang hidupnya benar di mata Tuhan. Orang yang mendekat sama Tuhan. Tuhan yang mendekat kepada dia. Kata firman tadi. Kalau kamu mendekat sama Tuhan, Tuhan mendekat sama kamu. Wow. Yakobus 4 ayat 8 tadi, mendekatlah kepada Allah. Ia akan mendekat kepadamu. Loh, ini firman loh saudara, ini firman. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kepengin dekat sama Tuhan? Maju dulu, dekat dulu. Halo
menurut pikiran, "Duh Tuhan itu kan besar, aku itu siapa?" Enggak, Tuhan bilang kamu dekat sama aku akan dekat sama kamu. Firman Tuhan saudara, baca nanti, buka Alkitab saudara. Jangan pulang dari tempat ini kita lupa. Ingat. Amin. Tuhan bilang sucikan hatimu. Kenapa Tuhan bilang sucikan hatimu? Jangan ada dosa dalam hatimu. Apa yang disebut Tuhan? Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jangan mendua hati kita. Menduanya sama, tidak ada lagi uang, kekayaan. Uang itu cukup kita pegang untuk hidup. Tapi jangan ada di hatimu. Di hati kita cuma Tuhan. Sampai firman Tuhan berkata, jangan mendua hati. Ini firman. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tuhan bilang sucikan hatimu. Kepada siapa? Orang yang mendua hati. Yang cinta sama Tuhan tapi juga cinta sama uang. Wow. Tuhan itu segalanya loh. Makanya hari-hari ini saudara dekat sama Tuhan. Cari Tuhan. Aku tadi dengar firman di ibadah. Aku mau dekat sama Tuhan. Jangan setelah ini pulang dah selesai. Mikir yang lain. Saudara dikasih Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Lakukanlah dalam hidupmu. Satu lagi Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hati. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Tahu ya yang patah hati? Aduh Tuhan, ya apa Tuhan, kok begini? Aku dibeginikan kok gini? Itu patah hati saudara. Aduh Tuhan, aku di PHK dari kerjaan. Itu patah hati. Itu patah hati itu. Di situ Tuhan dekat loh. Di situ Tuhan dekat. Firman Tuhan itu luar biasa loh. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ini firman loh, saya baca firman loh. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Salah satu contohnya Tuhan, aku kok di PHK Tuhan. Ini patah hati saudara. Tuhan, aku kok disakiti sama orang itu Tuhan. Ini patah hati. Aku kok gak dianggap sama bosku Tuhan. Ini patah hati. Banyak lagi. Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Orang yang bilang Tuhan, aku berserah gak ngerti Tuhan. Apa kata Tuhan? Aku percaya sama Tuhan. Ini remuk.
Kalau orang tidak remuk, aku mau gini, aku harus bisa ini. Aku ya apa ya caranya ya? Aku ini harus mikir. Ini bukan orang remuk. Ngandalkan pikirannya. Aku harus gini, orang ini tidak bisa begini. Aku begini, orang ini kok gini ya. Waduh caranya gini, ya apa ya caranya? Itu bukan remuk. Kalau orang yang remuk jiwanya. Tuhan, tadi contohnya aku di PHK. Tolong aku percaya kepadamu. Ini remuk loh saudara. Karena di PHK remuk hatinya. Aku begini Tuhan. Aku minta tolong sama Tuhan. Tuhan ini dekat. Saudara dan saya harus tahu firman ini. Bukan hanya percaya. Tapi waktu remuk Tuhan itu dekat. Amin. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk hati jiwanya. Remuk jiwanya. Wis gak bisa mikir Tuhan. Gak iso mikir. Itu remuk jiwanya gak iso mikir ya apa ini. Tuhan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Wow. Pikir saudara Tuhan nolong yang seneng-seneng. Kemarin contohnya Maria dan Ayub. Orang dipilih Tuhan, dipuji sama Tuhan. Wow ujiannya. Wow ujiannya. Wow ujiannya. Tapi dia kuat. Maria kuat. Ayub kuat. Maria mengeluarkan pujian Maria. Yang saya bacakan. Dia masih mengeluarkan pujian bagi Tuhan. Wow. Saya baca, saudara enggak usah baca Alkitab itu. Waduh Maria kok begini begitu dipilih. Gak enak. Tapi dia keluarkan pujian Maria itu. Makanya saya bilang, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan itu bahagia loh. Orang yang benar-benar mendekat dengan rohnya kepada Tuhan. Bahagia loh, kuat loh. Gak cepet berubah, aduh tak begini ya Tuhan, wis aku tak gini aja, aku tak ikut sana aja, aku tak begini aja. Enggak. Tapi apapun yang terjadi, tambah ngerti sama Tuhan. Tambah setia sama Tuhan. Gimana dengan saudara dan saya malam ini? Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Diberkati Tuhan, itu ayat-ayatnya. Yang terakhir. Mazmur 65:5, berbahagialah orang yang engkau pilih. Wow. Yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Siapa? Saudara dan saya bukan? Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Tuhan pilih kita suruh dekat. Dekatlah sama Tuhan. Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Dunia ini cuma sementara, saudara. Amin. Semua diberkati Tuhan. Berbahagia orang yang dipilih. Dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Berbahagia soalnya kalau kita dibawa Tuhan dekat-dekat.
nikmati pelataran Tuhan, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan luar biasa. Saudara ngerasakan Tuhan hadir, wow. Dalam ibadah saudara ngerasakan, dalam doa saudara di rumah ngerasakan Tuhan hadir. Saudara akan bahagia. Men, katanya firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang kau pilih. Dan yang kau suruh mendekat. Yang suruh mendekat. Berbahagialah orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat. Diam di pelataran Tuhan. Wow. Bahagia. Sehingga setiap kali ibadah, jangan sembarangan, jangan aduh ibadah kok begini sih. Sungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Amin. Sebuah diberkati Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Saya baca lagi. Kefasikan orang berdosa. Saya cuma baca. Mazmur 36 ayat 2. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dosa bertutur kata. Dosa itu bicara di hati orang fasik. Men, harusnya kita orang benar. Tuhan yang bicara, Tuhan di hati orang benar. Yang bicara kepada setiap kita. Kita jadi tahu Tuhan itu mau apa. Tapi firman Tuhan, kalau berdosa, dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Orang fasik tidak ada Tuhan. Dosa, iblis yang ngomong. Makanya saudara dengar baik-baik hari ini. Dosa bertutur, tahu kan bertutur ngomong. Di lubuk hati orang fasik, ini firman. Mazmur 36 ayat 2. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Rasa takut pada Allah tidak ada. Bukan hikmat. Takut akan Tuhan kan hikmat. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Jangan fasik. Pilihan di tangan kita hari-hari ini. Itu tadi ayat 2. 36 ayat 2. Sekarang ayat 3. Sebab ia membujuk dirinya. Sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Amin. Membujuk dirinya, bohong sama dirinya. Bohong sama dirinya, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahan dan membencinya. Tidak jujur orang ini, membujuk dirinya, bohong sama dirinya. Makanya bohong. Apa kok? Enggak, aku udah begini. Ini firman loh saudara. Ayat yang keempat. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan. Dan tipu daya ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Nanti saudara baca di Alkitab. Ini ada semua. Judulnya kefasikan orang berdosa. Ayat 2, 3, 4, dan 5. Saudara baca nanti. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan, ayat 4 itu. Tadi 2, 3, 4. Saya tidak pindah-pindah. Ayat yang seterusnya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan. Dan tipu daya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Wow. Gawat ini.
Tapi orang banyak percaya saja, oh begini, begini, orang tuh ngomong begini, percaya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ayat yang 5, kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ngerti ya? Tidak ditolak. Dilakukan. Apa yang jahat. Judulnya kefasikan orang berdosa. Ini kalau orang berdosa ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh ngerti saudara. Apakah kita tidak melakukan? Sekalipun beribadah. Belum tentu. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Sehingga saudara bisa merasakan Tuhan hadir dalam hidupmu. Tuhan hadir di hidupmu. Engkau bersyukur sama Tuhan. Engkau lebih dekat sama Tuhan. Engkau ngerasa hadirat Tuhan. Engkau berubah hidupmu. Engkau punya pengertian yang benar. Engkau punya iman yang bertumbuh dan berbuah. Amin. Pilihan di tangan kita hari ini. Semua diberkati Tuhan. Ayat yang terakhir, Yesaya 1 ayat 28. Tetapi orang-orang yang memberontak, tadi dekat ya. Ini satu ayat terakhir. Tadi kan semua saya khotbahkan itu dekat dengan Tuhan. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa. Jelas ya? Orang yang memberontak bukan orang berseru, bukan. Bukan orang dekat, bukan orang dekat dengan Tuhan, bukan dekat. Orang berontak. Marah sama Tuhan. Berontak sama Tuhan. Orang yang memberontak dan orang-orang berdosa. Jadi satu ini, orang berontak sama orang berdosa akan dihancurkan bersama. Yang ngomong firman loh, akan dihancurkan bersama. Dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Ninggalkan Tuhan, gak Tuhan lagi. Ninggalkan aku cari yang lain lah. Jangan coba-coba ninggalkan Tuhan. Tuhan segalanya dalam hidup kita. Baca firman ini. Yesaya 1 ayat 8 tadi. Tetapi orang-orang yang memberontak. Tidak terima. Oh Tuhan begini Tuhan. Ya tidak bisa toh. Ini berontak loh. Bukan nurut loh. Bukan dekat loh. Kalau kamu dekat Tuhan dekat loh sama kamu. Kalau kamu dekat Tuhan dekat loh. Bukan saya yang ngomong. Firman. Orang yang memberontak, lu kok gini sih Tuhan tuh kok begini sih, kok begini tuh, berontak. Orang yang memberontak dan orang berdosa akan dihancurkan bersama. Orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Ini firman. Mau dekat atau ninggalkan Tuhan? Mau dekat atau ninggalkan Tuhan saudara? Men, ngerti ya firman ini? Buat saya dan saudara. Buat saya dan saudara. Tuhan bilang kalau kamu tidak dekat. Ini loh firmannya. Tuhan itu baik saudara.
Semua diberkati Tuhan. Hari-hari ini jangan cuma aduh aku gini-gini. Dekatlah sama Tuhan. Hatimu ada Tuhan. Ayo hari-hari ini kita dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Jadi ngerti sama Tuhan. Punya waktu, kasih waktu sama Tuhan. Waktu sesibuk apapun. Kamu tetap Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Saudara bilang sekarang ini waktunya singkat. Baru kerja gini sudah jam segini. Justru di segala waktu engkau bekerja, waktu engkau makan, waktu engkau masak, waktu engkau apa aja kegiatanmu. Tetaplah bersama Tuhan. Ngerasakan bersama Tuhan. Tuhan bisa ngomong waktu engkau mau tidur. Tuhan ngomong bisa waktu engkau kerja. Tuhan bisa ngomong sama kamu waktu engkau masak. Apapun keadaanmu, Tuhan bisa ngomong. Men, semua diberkati Tuhan. Jangan nomor satukan yang, aduh aku harus gini, harus gini. Tuhan yang terutama di hidupmu. Kalau kamu sampai tinggalkan Tuhan, Tuhan tahu. Akan habis lenyap loh jauh dari Tuhan. Justru hari-hari ini kita dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, dimanapun dekat sama Tuhan. Men, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ayo saudara. Berapapun usia kita dekatlah sama Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin melekat sama Tuhan. Semakin percaya sama Tuhan, semakin ngikuti kehendak Tuhan. Semakin ngerti maunya Tuhan dalam hidup kita. Jangan berontak. Jangan marah. Apa aja saya menggerutu, Tuhan tuh kok begini, Tuhan begini. Ini sama dengan memberontak ini. Kata Tuhan, orang yang memberontak dan orang berdosa akan dihancurkan bersama-sama. Hancur loh. Mau diteruskan saudara? Percuma. Kita mau benar di mata Tuhan. Kita mau dekat biar ngerti sama Tuhan. Dekat sama Tuhan hari-hari ini. Dekat bukan hanya di ibadah ini. Setiap hari di rumah ada jam doa, ada jam bersekutu dengan Tuhan pagi, malam. Ngomong sama Tuhan bahwa dalam engkau bekerja, Tuhan ada di hidupmu. Ngomong sama Tuhan, aku capek, tolong Tuhan kasih tahu ya ini kerjaan pakai mana. Tuhan ada, Tuhan akan pimpin hidupmu. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Saya percaya malam hari ini bagi setiap kita diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Renungkan firman Tuhan.